Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Senderos Akanji bek terbaik Serie A, Sommer pilar kepemimpinan Inter. Mantan bek timnas Swiss, Filipe Senderos tak ragu melabeli bek Inter Milan, Manuel Akanji sebagai bek terbaik Serie A, sekaligus menyanjung kualitas kepemimpinan Jan Sommer di bawah mister gawang Nerazzurri. Dalam wawancaranya bersama Tuttosport, Senderos berbicara panjang lebar soal dampak besar para pemain Swiss di Inter Milan, Bologna, hingga potensi talenta muda seperti Atekame yang perlahan mulai mencuri perhatian. Akanji adalah bek terbaik Serie A, tegas Senderos membuka pernyataannya. Menurutnya, keberhasilan Manuel Akanji menjelma menjadi pemimpin lini belakang Inter bukanlah sebuah kejutan. Senderos menilai, pengalaman Akanji bersama Manchester City dan kiprahnya di level tertinggi sepak bola Eropa, telah membentuk mental juara yang kini terlihat jelas di Italia. Saya sama sekali tidak terkejut melihat bagaimana Manuel langsung menjadi pemimpin pertahanan Inter. Dia sudah melakukan hal-hal luar biasa di Manchester City dan sejak lama termasuk salah satu bek terbaik dunia, ujar Senderos. Ketika ditanya apa keunggulan utama Akanji, Senderos tak ragu menyebut mentalitas sebagai senjata utama sang bek. Moreto bongkar rencana Inter, bidik striker Serie A untuk musim panas, siapa sosoknya? Inter Milan kembali bergerak aktif dalam perencanaan jangka panjang mereka. Meski bursa transfer Januari belum sepenuhnya memanas, Nerazzurri sudah menyusun strategi untuk memperkuat lini serang pada musim panas mendatang. Hal ini diungkap langsung oleh jurnalis transfer ternama, Matteo Moretto. Berbicara di kanal YouTube Fabrizio Romano, Moretto mengungkap bahwa Inter sempat mempertimbangkan untuk mengamankan seorang striker Serie A sejak Januari, namun baru akan benar-benar memboyongnya pada bulan Juni. Menurut Moretto, nama yang dimaksud adalah Giovane, penyerang milik Hellas Verona yang performanya mulai menarik perhatian sejumlah klub besar Italia. Soal Giovane, saya sudah menyebutkan ada 4 klub. Inter tertarik dalam perspektif masa depan. Ide klub adalah memblokirnya pada Januari untuk didatangkan pada Juni. Tetapi sejauh ini belum ada langkah konkret, ungkap Moretto. Hal ini menunjukkan bahwa Inter Milan masih berada dalam tahap pemantauan serius, tanpa melakukan pendekatan resmi dalam waktu dekat. Fokus utama Nerazzurri tetap menjaga stabilitas skuad hingga akhir musim. Romano, here we go. Valentin Carboni gabung Racing Club dari Inter Milan. Masa depan Valentin Carboni akhirnya menemukan titik terang. Gelandang serang muda berbakat milik Inter Milan itu resmi mengakhiri masa peminjamannya bersama Genoa pada Januari ini dan akan melanjutkan karirnya di Argentina. Kepastian tersebut dikonfirmasi langsung oleh pakar transfer ternama Fabrizio Romano, dengan ciri khasnya, "Here we go." Carboni akan bergabung dengan Racing Club de Avellaneda, menandai kepindahan penting dalam perjalanan karirnya yang masih sangat muda. Melalui akun dan kanal resminya, Fabrizio Romano memastikan transfer ini telah rampung. Here we go, untuk Valentin Carboni ke Racing Club de Avellaneda. Kesepakatan ini juga mengonfirmasi laporan dari media Argentina, yang sebelumnya menyebut negosiasi sudah berada di tahap akhir. Romano nasib Cancelo di tangan Barcelona, jika gagal Inter siap menutup kesepakatan. Saga transfer Joao Cancelo semakin memanas, dan menjadi topik terpanas di awal bursa transfer Januari tahun 2026. Pakar transfer terpercaya Fabrizio Romano memberikan pembaruan terbaru terkait masa depan bek asal Portugal tersebut, dengan Barcelona dan Inter Milan sebagai dua aktor utama yang kini menentukan arah karir sang pemain. Melalui kanal YouTube resminya, Romano menegaskan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Barcelona. Namun, Inter disebut sudah bersiap dengan rencana alternatif jika negosiasi itu gagal terwujud. Menurut Romano, Cancelo masih menyimpan harapan besar untuk kembali mengenakan seragam Barcelona. Hubungan antara agen Cancelo,
Jorge Mendes, dengan Presiden Barca, Laporta disebut sangat baik, dan komunikasi di antara kedua pihak sudah terjalin. Cancelo masih menunggu dan berharap bisa kembali ke Barcelona. Sudah ada kontak antara Mendes dan Laporta. Hubungan mereka sangat baik, ujar Romano. Namun, harapan tersebut belum disertai keputusan final. Barcelona masih melakukan evaluasi internal dari berbagai sisi. Kabar mengejutkan dari Torino, Aslani terancam dipulangkan ke Inter lebih cepat. Kabar mengejutkan datang dari Turin, dan berpotensi berdampak langsung pada Inter Milan. Petualangan Christian Aslani bersama Torino, disebut-sebut hampir berakhir lebih cepat dari rencana. Gelandang tim nasional Albania itu terancam mengakhiri masa peminjamannya 6 bulan lebih awal, dan kembali ke pangkuan Nerazzurri. Informasi ini pertama kali diungkap oleh jurnalis transfer ternama, Matteo Moretto, yang menyebut Torino tengah serius mempertimbangkan pemutusan kontrak pinjaman Aslani dalam waktu dekat. Aslani sejatinya datang ke Torino dengan harapan mendapatkan menit bermain reguler dan kontinuitas performa. Namun realitas di lapangan tak sepenuhnya sesuai ekspektasi. Sang gelandang belum mampu memberikan dampak signifikan yang diharapkan oleh staf pelatih Granata. Situasi inilah yang mendorong manajemen Torino untuk mengevaluasi ulang keberadaan Aslani. Menurut laporan, keputusan final akan diambil setelah laga Serie A melawan Verona besok, yang bisa menjadi penampilan terakhir Aslani dengan seragam Granata. Moretto, Inter dan Galatasaray intens negosiasi transfer Fratesi. Masa depan David Fratesi bersama Inter Milan memasuki fase krusial. Gelandang timnas Italia itu kini semakin dekat meninggalkan Milano, bukan menuju Juventus seperti rumor sebelumnya, melainkan ke Galatasaray, yang muncul sebagai destinasi paling konkret dan serius. Menurut laporan terbaru, negosiasi antara Inter dan raksasa Turki tersebut sudah berjalan aktif, dengan Fratesi disebut membuka diri terhadap kepindahan ke Istanbul. Spekulasi yang sempat mengaitkan Fratesi dengan Juventus perlahan meredup. Faktanya, Bianconeri tidak pernah mengajukan tawaran yang dianggap valid oleh Inter. Kondisi itu membuat Nerazzurri mengalihkan fokus ke opsi yang benar-benar konkret. Di saat bersamaan, Galatasaray bergerak agresif. Klub berjuluk Cimbom itu menekan gas demi menuntaskan kesepakatan, menjadikan Fratesi target utama untuk memperkuat lini tengah mereka musim ini. Hajar Bologna 3-1, Inter Milan rebut kembali puncak klasemen. Inter Milan sukses membalas dendam atas Bologna sekaligus merebut kembali posisi puncak klasemen, usai menang meyakinkan 3-1 pada pekan ke-18 Serie A tahun 2025-26 di San Siro, Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol dari Piotr Zielinski, Lautaro Martinez, dan Marcus Thuram memastikan malam sempurna bagi pasukan Nerazzurri, yang tampil dominan sejak menit pertama. Kemenangan ini terasa istimewa, selain membalas kekalahan menyakitkan di Supercoppa Italiana pada Desember lalu ketika Bologna menang lewat adu penalti. Hasil ini juga menjadi penebusan atas kekalahan 0-1 di Stadio Daleara musim lalu, yang krusial dalam perburuan Scudetto. Kemenangan 3-1 ini menjadi pernyataan serius Inter Milan dalam perburuan Scudetto. Inter kini kembali mengambil alih posisi puncak, dengan raihan 39 poin, unggul 1 poin atas AC Milan di posisi 2 dengan performa kolektif yang solid, lini serang yang tajam, serta kedalaman skuad yang mulai terlihat. Nerazzurri menunjukkan bahwa mereka siap menjadi tim yang harus dikalahkan musim ini. Lautaro Martinez puas usai Inter kalahkan Bologna, 3 poin sangat penting. Lautaro Martinez kembali menjadi pusat perhatian. Kapten Inter Milan tampil gemilang dan mencetak gol saat Nerazzurri menundukkan Bologna 3-1 di San Siro, kemenangan yang mengantarkan Inter kembali ke puncak klasemen Serie A. Usai laga, penyerang asal Argentina itu berbicara kepada DAZN, menegaskan bahwa kemenangan tersebut merupakan hasil dari rencana permainan yang dieksekusi dengan sangat baik oleh seluruh tim.
Lautaro mengungkapkan bahwa Inter sudah menyiapkan pendekatan agresif sejak sebelum pertandingan dimulai, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Saya sudah bilang sebelum pertandingan, kami telah menyiapkan rencana permainan yang berhasil dengan sempurna, ujar Lautaro. Kami memulai laga dengan kuat, memberi tekanan tinggi, dan membuat Bologna kesulitan, termasuk dalam perebutan bola kedua. Dari situ gol-gol tercipta. Menurut sang kapten, dominasi Inter Milan sejak menit awal bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari kerja taktis dan persiapan matang di sesi latihan.